Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yuyun Yuniarti dari SMP Negeri 3 Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pada video ini saya akan menyampaikan apa yang sudah saya dapat dari bimbingan teknis guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Silahkan simak videonya sampai selesai. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh hasil PISA yang membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang rendah. AKM terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Tujuan AKM adalah menguji kemampuan siswa pada literasi dan numerasi. Asesmen kemampuan literasi dirancang untuk menguji kemampuan literasi membaca siswa. Siswa akan diukur kemampuannya dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi beragam jenis teks. Asesmen kemampuan numerasi ditujukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam hal numerasi. Siswa akan diuji untuk melihat kemampuan berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Adapun AKM tersebut meliputi komponen sebagai berikut. Pertama, ada yang disebut dengan konten, yaitu asesmen literasi membaca berdasarkan konten, akan menguji beragam teks berupa teks informasi dan teks fiksi. Untuk asesmen numerasi akan menguji bilangan, geometri, dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kedua, proses kognitif. Dalam proses kognitif, asesmen literasi membaca, siswa akan diukur kemampuan menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi teks, serta mengevaluasi dan refleksi isi dengan konteks di luar teks. Sedangkan asesmen numerasi bakal menguji pemahaman konsep, penerapan konsep, serta penalaran masalah non-rutin. Ketiga, konteks. Baik asesmen literasi, membaca, dan numerasi akan menguji personal, sosial budaya, dan saintifik pada komponen konteks. Bentuk soal pada AKM berbeda dengan UN. Di sini siswa akan mengerjakan 5 jenis soal. Soal-soal tersebut adalah pilihan ganda, siswa hanya bisa memilih satu jawaban benar. Pilihan ganda kompleks, siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban benar. Menjodohkan, menarik garis dari satu titik ke titik lain yang merupakan pasangan soal dan jawaban. Isian singkat, di sini siswa memberikan jawaban singkat yang merupakan jawaban pasti. Terakhir, uraian, siswa menjawab dengan uraian tentang jawaban soal. Soal dibuat berbasis komputer dan bersifat adaptif. Dengan begitu, siswa akan mendapatkan soal sesuai kemampuannya. Jika dapat menjawab dengan benar, siswa akan mendapat soal yang lebih kompleks. Jika salah, siswa akan mendapat soal yang lebih sederhana. Demikian beberapa hal yang saya dapatkan dari BIMTEK Guru Belajar seri AKM tingkat SMP. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai.